Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Indra yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan bab metopen hari ini, yaitu di bab Introducing and Focusing the Study and Data Collection. Nah, oke, sebelum kita memulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Geza Puspita dengan MM akhir 125, lalu ada Dava Akbar Azhar dengan MM akhir 123, lalu ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan MM akhir 144, dan ada Kak Arinda dengan MM akhir 194. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Selanjutnya membahas tentang pernyataan masalah penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan kebutuhan penelitian dan menempatkan isu dalam konteks yang lebih luas. Fokusnya tidak hanya sekedar di bagian masalah, tetapi alasan mengapa studi itu perlu dilakukan. Pendahuluan yang baik memuat 6 unsur utama, yaitu topik, masalah penelitian, ringkasan literatur, kekurangan di dalam bukti yang ada, pentingnya isu bagi audiens atau pembaca, serta tujuan dari penelitian itu sendiri. Keenam unsur ini membantu menegaskan bahwa posisi studi penelitian di dalam literatur dan kontribusi yang ingin diberikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan membangun minat pembaca, yaitu diawali dengan kalimat pembuka yang menarik, menyinggung topik, isu terbaru, atau teman penting untuk memunculkan ketertarikan. Yang kedua, menjelaskan masalah penelitian, yaitu memaparkan isu yang ingin ditangani serta alasan pentingnya isu tersebut. Masalah dapat bersumber dari pengalaman pribadi, pekerjaan, agenda riset, atau kekosongan di dalam literatur. Yang ketiga, merangkum bukti literatur, itu menyajikan ringkasan umum tentang kajian terdahulu yang relevan bagi studi agar memiliki pijakan teoritis dan konteks penelitian yang jelas. Yang keempat, menunjukkan kekurangan dari literatur, yaitu menjelaskan celah pengetahuan, metode yang kurang memadai, atau aspek yang belum terungkap. Bagian ini dapat disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan secara naratif, fenomenologi, teori, etnografi, ataupun studi kasus. Yang kelima yaitu menjelaskan manfaatnya atau pentingnya isu bagi audiens, yaitu menunjukkan siapa yang akan memperoleh manfaat dari studi penelitian, membuat kebijakan praktisi atau kelompok tertentu. Selanjutnya pernyataan dari tujuan. Hubungan dari antara desain dan pendekatan penelitian berlanjut pada bagian ini, yaitu pernyataan tujuan utama dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini harus ditulis dengan jelas dan ringkas, karena seringkali penulis membiarkannya tersirat sehingga menyulitkan bagi pembacanya. Di dalam pernyataan tujuan terdapat yang pertama, yaitu peneliti menyebutkan jenis pendekatan, misalnya pendekatan secara narasi ataupun fenomenologi. Untuk nama pendekatan ini memberikan petunjuk awal mengenai keseluruhan metodologi penelitian, yaitu dengan cara pengumpulan data, analisis, dan juga penulisan laporan. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang sesuai dengan pendekatan yang telah dipilih, yaitu mengkodekan tindakan peneliti dan fokus dari studinya. Contohnya yaitu termasuk memahami pengalaman, yaitu berkaitan dengan narasi, kemudian mendeskripsikan berkaitan dengan kasus atau etnografi, kemudian makna yang dilekatkan berkaitan dengan fenomenologi, ataupun mengembangkan atau menghasilkan, yaitu berkaitan dengan grounded theory. Yang ketiga, menentukan fenomena sentral, yaitu berfokus pada satu konsep inti atau central phenomenon yang dieksplorasi atau diperiksa, misalnya nilai-nilai reaksi terhadap suatu peristiwa. Peneliti disarankan untuk membatasi diri pada satu konsep dari awal studi dilaksanakan. Yang keempat, menyebutkan partisipan dan lokasi berkaitan dengan
pendekatannya, yaitu jika satu individu biasanya berkaitan dengan narasi atau studi kasus. Kemudian beberapa individu berkaitan dengan kronoteori, fenomenologi. Jika berkaitan dengan kelompok yaitu etnografi. Jika berkaitan dengan lokasi atau program yaitu case study. Yang kelima yaitu memberikan definisi awal dari fenomena. Berkaitan dengan narasi yaitu mendefinisikan jenis cerita yang akan dikumpulkan, misalnya tahapan-tahapan hidup atau biografi. Kemudian etnografi mengidentifikasi konsep budaya, misalnya peran, perilaku. Kemudian adanya studi kasus yaitu mendefinisikan batas waktu berkaitan dengan waktu dan tempat atau isu yang akan diperiksa. Nah, selanjutnya ada the research question, atau di dalam di dalam artikel tuh biasanya disebutkan rumusan masalahnya. Nah, apa sih tujuannya itu? Tujuannya adalah menyatakan kembali tujuan studi secara lebih spesifik. Menjadi pertanyaan utama yang paling luas atau umum yang dapat diajukan peneliti untuk mengatasi masalah penelitian. Jadi ada karakteristiknya. Yang pertama ada terbuka, open-ended, yaitu tidak bisa dijawab dengan iya atau tidak. Lalu berkembang atau evolving, dapat berubah atau disesuaikan seiring berjalannya penelitian. Nah, ketika ada non-directional, yaitu tidak mengarahkan pada hasil atau hipotesis tertentu. Lalu yang terakhir ada dimulai dengan kata kunci. Biasanya itu dimulai dengan kata-kata seperti apa, bagaimana gitu, dan bukan mengapa. Nah, jumlahnya itu biasanya sedikit. Biasanya hanya satu pertanyaan sentral yang menyeluruh, atau bisa dua atau tiga, tergantung dengan topik yang kita teliti. Lalu ada pengkodean bahasa, yaitu etnografi, pertanyaan-pertanyaan seperti kayak deskriptif gitu tentang budaya gitu contohnya. Terus ada grounded theory, yaitu pertanyaan proses untuk mengembangkan teori. Dan yang terakhir ada fenomenologi atau pertanyaan makna tentang pengalaman. Nah, di dalam rumusan masalah ini tuh pasti kan ada pertanyaan. Nah, ini ada sub pertanyaan atau sub question. Tujuannya apa? Yaitu memperjelas dan lebih lanjut cara kita menspesifikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam beberapa area penyelidikan. Nah, cara penulisannya gimana? Cara penulisannya itu dimulai dengan kata kunci, bersifat terbuka, membagi pertanyaan, dan menggunakan data inti. Nah, selanjutnya ada the data collection circle atau siklus pengumpulan data. Nah, pengumpulan data kualitatif itu adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait untuk mengumpulkan informasi yang baik. Nah, ada 7 tahapan utama. Yaitu yang pertama ada menemukan lokasi atau individu atau locating site and individual. Terus yang kedua ada memperoleh akses dan membangun hubungan atau gaining access and making report. Dan yang ketiga ada pengambilan sampel bertujuan. Nah, ini purposefully sampling. Lalu ada mengumpulkan data atau collecting data, mencatat informasi atau recording information, lalu menyelesaikan isu lapangan atau resolving filed issues, dan yang terakhir ada menyimpan data atau storing data. Nah, nanti kita akan membahas tentang purposeful samplingnya. Purpose sampling ini tuh bukan pengambilan sampel yang berprobabilitas statistik, tapi ini tuh adalah strategi untuk dengan sengaja mengambil sampel sekelompok orang yang paling baik yang dapat menginformasikan peneliti tentang masalah penelitian yang sedang dikaji. Jadi kita memilih sampelnya. Nah, kriterianya itu apa? Kriterianya yang pertama narasi atau naratif. Individu tunggal dapat diakses dan cast. Yang kedua ada fenomenologi, individu yang semuanya telah mengalami fenomena yang teliti. Dan yang ketiga ada grounded theory atau individu yang telah berpartisipasi dalam tindakan atau proses yang teliti. Dan yang keempat ada etnografi atau anggota kelompok yang berbagi budaya, misalnya kayak sampel perwakilan atau orang asing. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu studi kasus atau case study, yaitu sebuah kasus yang misalnya kayak proses, program, kegiatan, dan lain-lainnya. Lalu di assessment report atau asesmen hubungan itu peneliti harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Peninjau Institusional untuk menilai potensi dampak berbahaya dan risiko terhadap partisipan. Lalu di filed issues itu adalah tantangan yang mungkin timbul selama pengumpulan data. Data tidak memadai, perlu meninggalkan lapangan sebelum waktunya, dan masalah logistik atau masalah akses. Lalu di sini kita akan bahas tentang purposeful sampling strategy. Pertimbangan utamanya itu yang pertama ada siapa yang akan dipilih sebagai peserta atau lokasi studi. Yang kedua ada jenis strategi sampling yang digunakan. Lalu yang terakhir ukuran sampel yang akan diteliti. Selanjutnya untuk jenis strateginya itu yang pertama ada maximum variation, mencari variasi yang maksimal untuk memperoleh perspektif yang luas. Ada critical case, menyoroti kasus penting untuk generalisasi logis. Lalu ada convenience, berdasarkan kemudahan akses. Lalu yang terakhir ada snowball, menggunakan jaringan rekomendasi.
forms of data. Yang pertama itu observasi. Observasi dapat dilakukan sebagai partisipan penuh, partisipan sebagai pengamat, dan pengamat non partisipan. Lalu ada wawancara. Wawancara bisa bersifat terstruktur, semi terstruktur, terbuka, lalu dilakukan secara tatap muka, telepon, atau online. Lalu ada data dokumen. Data dokumen bisa berupa arsip, catatan pribadi, surat, foto, dan materi rekaman. Lalu yang terakhir audio visual. Audio visual ini mencakup video, foto, rekaman suara, atau data digital lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan recording prosedur. Nah, jadi ini tuh sebuah formulir yang telah dirancang sebelumnya untuk mencatat informasi yang telah dikumpulkan selama observasi atau wawancara itu dilaksanakan. Nah, protokol wawancara ini memungkinkan seseorang untuk mencatat tanggapan narasumber selama wawancara. Nah, protokol ini juga akan membantu kita sebagai peneliti itu menyusun gagasan tentang hal-hal seperti judul, informasi yang tentang memulai wawancara, terus kesimpulan dari wawancara itu sendiri, dan juga informasi tentang mengakhiri wawancara, dan juga ucapan terima kasih kepada para responden. Nah, selanjutnya ada materi field issue. Ini tuh adalah berbagai masalah atau tantangan yang mungkin muncul ketika peneliti itu melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Nah, masalah ini tuh dapat timbul sejak akses ke lokasi, terus interaksi dengan responden, proses observasi wawancara, dan aspek etika dan teknis lainnya. Nah, peneliti itu harus mengantisipasi dan mengelola dan menyusun strategi pemecahannya sejak awal. Nah, seperti sebelumnya tuh akses ke organisasi itu adalah tantangan kita sebagai peneliti itu dalam memperoleh izin, terus juga kepercayaan, dan juga akses masuk ke lokasi atau subjek penelitian yang dibutuhkan. Terus untuk observasi itu kendala dalam melakukan pengamatan secara tepat, terus objektif dan relevan tanpa mengganggu aktivitas atau memengaruhi perilaku partisipan. Terus untuk wawancara sendiri itu biasanya masalah yang muncul saat proses wawancara kayak responnya nggak jujur, terus suasananya emosional atau bahkan canggung, terus pertanyaan yang muncul tuh menjadi bias, atau kesulitan memfasilitasi percakapan yang mendalam. Nah, terus ada dokumen dan visual audio. Jadi itu tantangan terkait ketersediaan, keaslian, dan izin penggunaan, dan relevansi dokumen atau rekaman yang dikumpulkan sebagai data. Terus ada isu etika. Ini tuh potensi pelanggaran etika yang berkaitan dengan privasi, kerahasiaan, terus juga persetujuan serta keadilan, serta juga perlindungan hak dan keamanan partisipan. Nah, selanjutnya itu ada story data. Nah, story data ini tuh pendekatan penyimpanan yang akan menyampaikan jenis informasi yang dikumpulkan, yang bervariasi tergantung pada pendekatan penelitian. Nah, dalam menulis riwayat hidup naratif, peneliti itu perlu mengembangkan sistem persiapan untuk sekumpulan catatan, tulisan tangan, atau pita. Nah, untuk percadangan informasi yang dikumpulkan dan pencatatan perubahan yang dilakukan pada basis data itu merupakan saran yang tepat untuk semua jenis penelitian. Dengan meluasnya penggunaan seperti komputer dalam penelitian kualitatif, nah perhatian itu akan lebih besar kemungkinannya akan diberikan pada bagaimana data kualitatif diorganisasikan dan disimpan, baik berupa catatan lapangan, transkrip, maupun catatan kasar. Nah, dengan basis yang cukup besar ini yang digunakan oleh beberapa peneliti kualitatif, aspek ini menjadi sangat penting. Kayak ada beberapa prinsip tentang penyimpanan
dan penanganan data yang cocok untuk penelitian kualitatif itu kayak selalu membuat salinan cadangan dari berkas komputer, terus menggunakan pita rekaman berkualitas tinggi untuk merekam informasi audio selama wawancara, terus membuat daftar utama untuk jenis informasi yang dikumpulkan. Ada juga melindungi anonimitas peserta dengan menyamarkan nama mereka dalam data, terus juga membuat matrik pengumpulan data sebagai alat visual untuk menemukan dan mengidentifikasi informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Nah, selanjutnya itu ada Five Approach Compartment. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif terdapat 5 pendekatan utama yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam fokus, tujuan, prosedur, serta memberikan sumber data. Nah, pendekatan itu tuh kayak narrative research, terus fenomenologi, terus grounded theory, ada etnografi, dan case study. Nah, bagian ini tuh membandingkan kelima pendekatan tersebut untuk menunjukkan bagaimana masing-masing metode ini memiliki karakteristik yang unik dalam pengumpulan data, analis, dan penyajian hasil penelitian, namun tetap berada dalam kerangka kualitatif yang sama. Nah, untuk naratif sendiri itu tujuan penelitiannya itu menceritakan pengalaman individu. Untuk bentuk datanya itu bisa cerita, wawancara, dokumen pribadi. Nah, untuk outputnya sendiri itu narasi pengalaman. Untuk fenomenologi sendiri itu tujuan penelitiannya itu memahami makna pengalaman hidup. Nah, bentuk datanya itu bisa berupa wawancara yang mendalam. Nah, untuk outputnya sendiri itu deskripsi esensi pengalaman. Nah, untuk grounded theory itu tujuannya untuk mengembangkan teori dari sebuah data. Nah, untuk outputnya sendiri itu bisa menjadi model atau teori konseptual. Untuk etnografi sendiri itu tujuannya memahami budaya sebuah kelompok. Untuk outputnya sendiri itu menjadi laporan budaya yang lengkap. Nah, untuk case study sendiri itu tujuannya itu menganalisis kasus yang spesifik. Nah, untuk outputnya itu jadi temuan kasus yang mendalam. Baik, sekian untuk presentasi kami hari ini. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.